indikator sekaligus nanti melakukan satu aksi jika batas terlampaui. Misal, ini ada tangki, ada level, Anda kasih level switch ini yang berupa limit switch. Level ini akan menggerakkan limit switch saklar batas, nyentuh mungkin atau menyentuh artinya betul-betul menyentuh, maka akhirnya yang tadinya normally open ini akan nutup. Yang normally close kesentuh jadi terbuka. Limit switch batas. Kenapa disebut limit? Memang dia membatasi gerak, membatasi kondisi. Bisa karena suhunya, bisa karena levelnya, bisa karena pressure-nya, bisa karena temperatur suhu tadi ya, flow. Bedanya apa dengan PS, TS? Sama sebetulnya. Kalau limit switch itu umum. Kalau tadi PS, TS, LS itu khusus. P pressure, L level. Kalau limit switch itu bebas. Yang menggerakkan mungkin kaki keinjek misalnya. Ada suatu tempat di mana kalau ada menginjak ini, menginjak karpet misalkan, lampu menyala. Itu ada limit switch. Proximity itu kalau ada yang mendekati. Kalau Anda ke hotel-hotel yang terkenal itu kan kita gerak begitu mendekati suatu tempat, jendela pintu misalkan pintunya tiba-tiba terbuka. Itu adalah proximity gara-gara kita bergerak, kita mendekati pintu itu, maka pintu tahu ada orang mendekat, maka pintu terbuka. Itu bukan jin yang buka ya. Jin. Simbolnya ada setengah Bapak, maaf. kayak kopi, gambar wujudnya kayak begini. Makanya mahal, wujudnya kayak begini itu pasti mahal. Maaf, gangguan ini sinyalnya ya kayaknya. Kenapa tiba-tiba mati ini tadi? Padahal sinyalnya besar sekali. Orang BTS-nya di belakang rumah. Saya sengaja tidak tampak itu. Karena udah pakai pakaian cakep, sudah mandi, sudah pakai ini. Tapi apa? Untuk mengurangi beban jar. Ya. Saya lanjutkan tadi sampai di mana tadi? Ya, ini adalah pressure switch, kemudian lambangnya itu, kemudian level switch, float switch. Share Ya. screen-nya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya? Oh iya, karena habis ini ya, habis keluar tadi ya. Jadi ini yang simbol-simbolnya, ya ini simbol gambar apa gambar rangkaian ini seperti ini ya. Ada buletannya, pelampung, temperatur kayak ulet kaget ini yang. Kemudian flow kayak bendera. Tahu kan bendera yang dipakai di bandara, dipakai dia itu kan untuk penunjuk. Ini bentuknya seperti ini. Anda perhatikan betapa ininya, betapa apa ya, yang mahal wajar gitu. Contoh ini mungkin pernah ada dapatkan di rangkaian ini. LED ini, lampu ini akan menyala jika level di atas 14 inch, ini batasnya 14 inch. Kemudian tekanan di bawah 22 PSI, ini mana ini 22 PSI ini.
Kemudian salah satu dari flow di bawah 3 galon per menit atau suhu di atas 125 derajat Fahrenheit. Jadi antara flow switch dengan level suhu, flow dengan suhu itu paralel karena atau yaitu or. Sementara yang ini adalah dan. Ya ini ada pasang di sebelah sini boleh. Maka lampu akan menyala. Ini adalah logika yang sudah pernah Anda peroleh. Tapi kalau kemarin-kemarin dalam bentuk diagram logika, dalam bentuk diagram tangga. Jadi mereka tidak terlalu bingung. Baik, on off valve. Anda kenal valve itu yang kalau Anda perhatikan adalah ball valve, yang ini butterfly valve, ya, bisa on off, buka, tutup, oke lah ini oke, Anda sudah kenal. Ada yang bentuknya seperti ini, gate valve, diangkat, tutup, Anda juga kenal gate valve. Ada diaphragm valve, nggak tahu diafragma, ya. Nah inilah itu Anda sudah kenal di dalam aliran fluida. Nah sekarang solenoid, solenoid itu yang ada yang dua jalan, ada yang 3 jalan. 2 jalan maksudnya ada jalan masuk, ada jalan keluar. Ini ada jalan masuk, jalan keluar. Ini keluar juga ya bisa masuk sih terserah pemakaiannya. Tapi ada jalan, ada 3 jalan. Sementara ini 2 jalan. Jadi aliran ini bisa ke sana, bisa ke sini, tergantung nanti posisi dari katup ini, solenoid valve ini. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah, maka bisa jalan ke sana, bisa ke sini. Tentunya Anda kenal di dalam aliran fluida juga yang namanya three-way valve. Ya. Kemudian kita lihat ini. Jadi ini P, ini berarti dari tekanannya, pneumatiknya. Energize, kalau dia mengalir ke sana, itu akan menggerakkan sesuatu di sini. Artinya itu ke sana. Kemudian kalau de-energize, dalam kondisi ini tidak diaktifkan si solenoid valve ini, maka gas yang ada di sebelah kanan itu ngalir ke bawah nih, de-energize. Ini normally close. Jadi untuk menggerakkan perlu energi. Untuk menggerakkan perlu energi, itu namanya normally close. Untuk open, membuka berarti perlu energi. Normally open itu memang terbuka. Memang terbuka. Kalau ini dikasih aliran udara ke sana, maka justru valve itu akan menutup, close jadinya. Nah, karena di energize ini ya, jadi close. Nanti pada saat ini biasa balik lagi, ini akan dia masuk ke ini gas. Sama sebetulnya, cuma di sini adalah dalam kondisi normally close, ini normally open sebetulnya di valve ini. Ini gambarannya, kalau Anda perhatikan, normally close dalam kondisi tertutup, normal, ini adalah close, maka udara akan mengalir justru dari kanan ke kiri. Artinya apa? Udara yang berada di tempat solenoid valve yang ada di sana nanti menggerakkan pneumatik valve itu, udaranya akan digembos lewat ini, dibocorkan, maka dia close. Ini normally open. Jadi pada dasarnya dia memang sudah terbuka gitu. Sudah kondisi terbuka. Untuk menutup perlu Anda tekan udara harus mengalir ke sana. Dialirkan udara sampai akhirnya dia di-energize dan akibatnya valve itu akan menutup. Jadi itu adalah kontrol relay ini yang nanti akan kita temui. Jadi kita kembali ke masa SMA dulu. Ada yang namanya solenoid, yaitu inti besi yang dikasih umparan kawat. Yang pertama ini SPST relay. S-nya adalah single pole, single throw. Jadi pole throw, jadi satu-satu. Kita katakan normally open contact. Dalam kondisi normal terbuka. Pas ini dialih listrik plus dan minus misalnya, maka ini jadi magnet dan menarik saklar ke bawah, akibatnya ini menutup. Nah makanya tadi output menjadi input. Ini inputnya yang jadikan input itu sebetulnya. Ini outputnya yang kumparan ini, tapi yang dijadikan input nanti adalah saklar ini.
Saklar ini bisa digunakan buat output, memang bisa digunakan buat input, terserah naruhnya di mana. Kalau naruhnya di output itu nanti dipakai buat nyalain apa. SPST, single pole, single throw lagi, normalnya close. Kalau dikasih positif, negatif di sini, maka akan menarik dan akhirnya saklar terbuka, normalnya close. Aktif justru malah close, open. DPDT, double pull, double throw. Ada pull-nya ada, throw-nya ada masing-masing ini. Jadi kita dapatkan ada dua saklar jadi satu. Relay itu rata-rata paling tidak ada satu saklar normalnya push, normalnya open yang jual di pasaran. Kemudian saklarnya ada banyak. Ini single pull, double throw. Pull-nya ada satu, throw-nya ada dua. Normalnya close, normalnya open. Ini kita lihat SPST mirip dengan ini. Combi contact. Oke. Jadi nanti untuk input output kita katakan ini adalah normally open contact, normally close contact, kemudian ini relay coil, bisa juga ini indikator output, bisa heating element, bisa solenoid coil. Ini saklar, bisa normally open push button, normally close push button. Ini ada overload heater, ada fuse, sekring, itu sebagai input nanti, elektrik motor sebagai output. Jadi ini outputnya ini. Ini output, sementara ini output. Ini input ya. Oke, kita sudah banyak ini. Sekarang kita masuk kepada aplikasinya. Kita aplikasi pertama menggunakan aplikasi listrik. Nanti berikutnya, di pertemuan berikutnya, saya gunakan aplikasi pada proses, yaitu pada otomasi dari suatu rangkaian proses dengan menggunakan logika-logika diagram ini. Jadi rangkumannya tadi, cuap-cuap tadi, kontak relay itu sering disebut dengan simbol CR, kontak relay. Dalam rangkaian seperti ini, di dalam diagram tangga ditulis begini atau begini. Ini mesin ketik zaman dulu. Motor itu M dilingkarin atau M seperti ini. Solenoid kumparan seperti ini sama ini. PL, pilot lamp, bukan pemandu lagu ini. Kemudian ini adalah PL seperti ini. Gambarnya seperti itu. Input dan output pada ladder diagram. Hal terpenting berikutnya dalam pemrograman PLC adalah memberi alamat atau addressing input dan output saat menulis program. Berbagai skema pengalamatan digunakan untuk berbagai merek PLC dan setiap merek memiliki alamat yang berbeda-beda. Jadi kenyataannya saklar-saklar ini, input ini, saklar ini, maupun outputnya itu harus dialamati. Dialamati kasih nomor sebetulnya. Biar apa? Program itu biar tahu. Oh, ternyata I1 itu dikoneksikan di alamat ini. Oh, ternyata outputnya dikoneksikan ke alamat yang ini. Itu biar tahu masalahnya. Kalau nggak dikasih ke alamat, nanti program nggak bisa mengakses. Ini alamat. Anda jangan dihafalkan, hanya pengetahuan saja. Merek ABB. Inputnya menggunakan simbol I. I0, I1, I2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Output menggunakan simbol Q. Q0, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Untuk merek Omron, input pakai I juga. Cuma Anda lihat ini macam-macam gini. 0.2, 0.00. Jadi maksudnya, dia input, nanti ada rak. Jadi di dalam kenyataan, alamat itu fisiknya, ada rak-raknya, ada slot-slotnya lah. Slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Masing-masing slot itu rata-rata minimal 8 alamat. Jadi nanti slot 0 alamat 0 sampai 7, slot 1 alamat 0 sampai 7, maka ini yang menunjukkan nomor slotnya. Ini nomor alamatnya. Ini slot 1 alamat 0. Ya tergantung PLC sekarang itu alamatnya bisa panjang, bukan hanya 8, bisa 16, bisa 32. Ini alamatnya. Output gitu juga. Output Anda lihat, di sini ada nomor slotnya juga. Kemudian sama nomor alamatnya.
Ini pakai 3 angka untuk membedakan biar kita langsung tahu outputnya ini pasti adalah merupakan output dengan 3 digit. Tidak apa-apa lah, nggak masalah 3 digit, 2 digit, pokoknya dia ada slot dan ada nomor alamat. Dipisahkan titik 2, ini omron. Kemudian Siemens. Siemens itu nggak pakai titik 2. Persis seperti omron, tapi tidak, titik 2 dibuang. I00, I0.1, I0.2, ini yang 0 pertama adalah slotnya, ini adalah alamat. Untuk output sama dengan omron tetapi dibuang tanda titik 2-nya. Ya masing-masing nanti kekeh nanti, wah itu kan ngirit. Wah, itu kan jelas antara input output terserah lah, itu nanti nggak usah debat di situ nanti. Untuk PLC Mitsubishi, simbolnya input itu X dan output Y. Nah ini mirip seperti di dalam matematika, Y itu sebagai output atau sebagai variabel terikat dan X sebagai variabel bebas. X01, 02, 02 dan seterusnya. X0, nah ini Mitsubishi. Biasa kita nggak usah pakai ini, nanti pemrogramannya terserah. Nanti Pak Surya biasa udah mulai pemrograman nanti. Inputnya berapa, kasih nomor input, terserah pakai model yang mana. Anda mencipta sendiri boleh. Ini merek Siemens, kemudian Anda Mitsubishi, ternyata namanya Anda MN. Oh, ternyata merek si MN misalnya. Ya boleh aja. Jadi nanti Anda bikin notasi sendiri. Baik, sekarang logika dalam diagram tangga. Perhatikan di sini. I sama dengan E, N, B, atau Q sama dengan A dan B. I sama dengan A, N, B. Jadi, Q sama dengan 1 jika dan hanya jika dua-duanya input adalah 1. Ya, jika dan hanya jika, bukan hanya jika. Jika dua-duanya itu 1. Maka kalau ini nutup barulah lampu menyala atau Q ini output aktif atau kontrol relay akan aktif. A, B. Untuk ini adalah saklar. Nah, ini salah saya. Masih ini yang saya gambarkan. Gambar saya keliru. Ini, nggak begini ya. Itu salah lagi. Saya posting lagi ya. Nanti koreksi ya. Hapusnya salah. Tadi barusan saya edit. Ya. Nggak begini. Ya, atau saya ini dulu ya. Saya edit dulu. Tunggu sebentar. Itu yang ada di saya posting itu salah. Jadi nanti kalau mau saya posting lagi ya. Saya editnya pakai yang mudah-mudah saja, yaitu pakai paintbrush. Simple, praktis, tapi ya fiturnya terbatas. Jadi ya, ini saya inikan dulu. Jadi harusnya begini, harusnya kenapa itu tadi itu. Nah, tunggu sebentar. Saya edit dulu. Ini adalah B. Nah, apa itu? Ya, B ya bisa begini tadi ya. Anda pernah dapat ini kan zaman SD dulu pekerjaan, yaitu anak-anak bikin lampu saklarnya seri sama paralel, itu kan pernah kan zaman dulu, zaman SD kelas 6 atau kelas 5 itu. Terus toko sebelah SD itu langsung lengkap alat-alatnya itu. Jadi siswanya tinggal beli di situ, beli lampu gitu, kemudian beli saklar. Akhirnya lampu menyala jika salah satu saklar ditekan, itu adalah sebetulnya logika OR. Tapi nggak pernah di SD dulu disebut itu logika OR anak-anak. Anak pusing sendiri kalau disebut itu. Kalau nggak kita sudah pusing, apalagi dibikin logika OR and OR not segala. Oke, ini jadi. Nah begini, OR itu adalah A OR B, atau boleh dikata simbolnya mudahnya A plus B. Seperti ingat kembali pada saat ini. Ini adalah logika OR. Jadi saklar yang paralel itu logika OR, saklar seri logika AND.
Hati-hati kalau ini ya, kalau apa nanti menghadapi valve mirip ya, valve sejak itu. Logika not, Q not A atau Q A aksen. Jadi kalau not itu dipasang sebagai logika seperti ini, yaitu lakap saklar normally plus. Saklar normally plus itu berarti ada logika not. Kalau diaktifkan, maka baru malah open atau jadi satu logikanya, atau nol logikanya. Dalam kondisi tidak aktif, maka dia logika satu. Perhatikan ya, bahwa saya menggunakan istilah aktif dan non-aktif untuk menunjukkan bahwa kalau aktif, itu kita mengapa-apakan saklar itu. Gitu. Kita melakukan aksi terhadap saklar itu aktif artinya. Saklar keinjek, saklar ditekan itu aktif berarti. Kalau non-aktif, itu saklar kita biarkan. Enggak dia lakukan aksi apapun juga. Karena kalau saya katakan saklar logika satu, nah ini input output, bingung kan? Maksud saya out input, Anda nangkapnya output. Makanya aktif itu adalah menunjukkan kita melakukan aksi, sementara non-aktif kita tidak melakukan aksi. Kalau output aktif di dalam kondisi dia aktif akan mendapatkan logika sesuatu logika, nggak tahu logika apa. Kalau non-aktif itu adalah tidak mendapatkan logika yang sebenarnya. Baik, contoh ini, ubah persamaan boolean berikut menjadi ladder diagram. Huruf A hingga F menyatakan kontak normally open. Ini tolong jangan di ini ya, jangan ditulis pakai blok yang warnanya apa ini warnanya kuning tua, kuning pucat begitu ya. Jangan ya, ini kuning pucat ini kebetulan saya copy dari logo, ternyata di copy itu munculnya ininya muncul gitu. Padahal kalau dalam ladder logic, kalau saklar input maupun output itu diberi blok seperti ini, artinya aktif masalahnya. Jadi bukan itu ya, ini mungkin takutnya menjadi salah ini, salah persepsi. CR1, A dan B dan C. CR2, D atau A atau E atau F. Kemudian CR3 adalah not CR1, jadi CR1-nya dalam kondisi normally close. Kemudian not CR2, jadi normally close juga. Kemudian N, LS1 atau PS1, LS1 atau PS1. Maka barulah dia aktif. Kemudian sol A itu solenoid A adalah mengikuti kondisi logika CR2. Ini solenoid A mengikuti logika CR2. CR2 mana ini? Jadi ini adalah nanti akan mengaktifkan atau boleh dikata sama dengan logika ini. Ini adalah merupakan diagram tangga. Jadi kalau Anda perhatikan, setiap rang atau anak tangga itu menunjukkan satu langkah. Kalau nanti di dalam diagram tangga, satu anak tangga itu Anda upayakan menjadi satu langkah operasi. Biar mudah mengingatnya. Soalnya kalau itu Anda jadikan dua langkah, tiga langkah jadi satu, itu nanti susah sekali menganukan. Satu langkah itu selalu dianalogikan dengan diagram satu anak tangga. Jadi langkah pertama, ini langkah kedua, jangan ini bukan langkah, ini satu rang. Jadi satu langkah ini. Ini langkah berikutnya. Ini langkah berikutnya. Jadi ada langkah-langkah. Oleh sebab itulah di dalam diagram tangga itu menariknya adalah karena dia berupa langkah-langkah. Beda dengan diagram blok atau rangkaian logika yang function blok diagram. Maka untuk proses berurutan itu paling cocok menggunakan diagram tangga. Karena step pertama bangun tidur, kedua mandi. Nah ini ada mandi, ada gosok gigi, ada apa kumur-kumur, macam-macam lah ini. Atau di mandi itu ngapain itu. Kemudian langkah ketiga, langkah keempat. Sekarang ini kita lihat, wah ini banyak sekali ya. M1 atau CR1 adalah atau sama dengan not stop N, M start atau M1, N not LS1. Jadi kalau Anda lihat, outputnya ada dalam kondisi OR, 2. Kemudian antara ini not stop, ini ada not stop. Kemudian N, M start atau M1. M start,
atau M1. Anda perhatikan M1 diperoleh dari ini. Kemudian N not LS1. M not LS mana LS ya LS1. Kemudian CR2, CR1 N not CR3 N start O CR2. CR1 2 sama dengan CR1. Ini CR1. Normally open. Not CR3. CR3 adalah langkah berikutnya. Kemudian M start atau CR2, ini CR2. CR2 berasal dari sini. CR3 sama dengan CR1 N not CR4 N LS2 on CR3. CR mana ini ya? CR4. Mana ini? Oh, ini kebalik. Ini salah ya saya. Ya, ini salah ini. Ini harusnya CR2 ini harusnya. Ini CR2. Maaf, ini CR2 harusnya. Atau nanti diganti CR ini ya, diganti ininya CR3, sininya CR2 ya, CR2 nanti. Kemudian CR4 sama dengan CR1 not CR2 N LV1 kemudian O CR4 ya. Ini adalah berupa rangkaian yang itu. Nanti Pak saya praktekkan, mudah-mudahan lebih mudah ini ya. Masih ada waktu kan, masih banyak waktunya. 17.50 pas baru satu jam ya. Dua diagram tangga rangkaian berikut. Misalkan motor starter M1 dihidupkan dengan cara menekan sekejap saklar start. Menekan sekejap itu bisa dilakukan dengan push button. Jadi kalau ditekan itu nanti hidup, tapi begitu dilepas padam. Dia hanya hidup pada saat ditekan. Motor starter M1 dapat dimatikan hanya dengan cara menekan sekejap saklar stop. Berarti M1 ini akan mati jika stop ditekan. Berarti kita dapatkan stopnya harus normally close agar pada saat ditekan itu jadi putus listriknya. Kemudian dia akan seri dengan M start. Untuk memegang atau menghold, mengunci itu maka ini pakai M1. Gimana kerjanya? Tentunya kerjanya adalah begini. Pada saat ini maka listrik tidak menyala. Ini kalau lengkapnya sebetulnya ini pakai gini. Ini live, ini netral. Pada saat ini ditekan sebentar, ini maka ada listrik nyala. Sebentar ada lewat, maka ini aktif. Begitu aktif, ini maka aktif. Jangan saling cariin aktif ya. Jadi pada saat ini aktif sebentar, maka listrik akan mengalir, ini aktif. Kemudian ini aktif, maka ini aktif. Aktif berarti close. Karena close, maka harus lewat sini. Mengalir ke sana. Ada juga yang lewat sini pada saat tadi sekejap. Pada saat sudah diangkat lagi saklarnya, ini putus. Karena putus, maka listrik yang lewat dari melalui I1 atau M start ini tidak ada lagi. Tetapi listrik sudah terlanjur lewat I1 ini, M1 ini. Akibatnya listrik ngalir lewat sini, ngalir bisa lewat sini, dan akhirnya motor tetap bekerja. Meskipun M start sudah saya buka. Dengan menekan sebentar saja stop, maka ini putus. Listriknya putus. Begitu putus, ini putus. Putus. Karena putus, padam. Motor berhenti. Meskipun ini saya sambung lagi, ini sudah terlanjur tidak ada aliran listrik yang lewat sini, nggak ada. Maka M1 akan terus dia mati. Yang ini. Buat modifikasi soal nomor 3 hingga memiliki kemampuan berikut. LS1 harus tertutup sebelum start dihidupkan. Dengan membuka LS1 atau menekan stop, maka starter M1 dapat dimatikan. Nah, perhatikan di sini. Bahwa kalau untuk mengaktifkan ini, maka ini harus aktif dulu. Karena aktif, maka listrik ngalir lewat sini. Ini aktif, ini aktif.
Karena aktif, ini aktif. Jadi ini akhirnya memicu saklar ini. Dengan listrik jadi lewat sini, lewat begini. Jadi meskipun start nanti sudah tidak aktif lagi dikarenakan sudah kita kembali lagi gini, maka listrik tetap menyala. Menyalanya lewat mana? Lewat. Kemudian pada saat ini saya open, maka akan terjadi yaitu padam. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, biasanya terakhirnya nggak enak ya. Tugas ini. Diam-diam ini sebetulnya sudah dikerjakan. Anda telitilah. Dua diagram tangga rangkaian sistem kendali berurutan dengan fitur berikut. Motor starter M1 dihidupkan dengan cara menekan sekejap saklar start. Dengan syarat RS1 harus tertutup sebelum saklar start dapat menghidupkan motor starter M1. Jadi Anda sudah tahu hubungan antara start dan RS1. Untuk menghidupkan itu, maka itu harus hidup dulu. Membuka limit switch RS1 ternyata tidak mematikan motor M1. Motor M1 dapat dimatikan hanya dengan menekan sekejap saklar stop. Jadi motor starter dapat dimatikan hanya dengan cara menekan sekejap saklar stop. Dia berulang, jadi oh saya kopinya kebablasan. Jadi yang bisa mematikan hanya stop. LS1 tidak. Oke, saya peragakan dengan menggunakan ini, menggunakan logo. Dan ada lagi yang menggunakan ya fluid sim ya. Coba kalau fluid sim menariknya kayak apa ya? Sebentar ya, saya pakai fluid sim coba ya. Mudah-mudahan, tapi rangkainya agak panjang sih ya. Kelamaan nanti harusnya saya buat dulu tadi. Fluid sim enak, ada barang yang bergerak soalnya. Simennya mana? Simen. Nah ini. Pakai logo comfort, agak berat ya logo comfort, mendingan yang tadi sebetulnya, yang fluid sim sebetulnya. Ya, ini sudah muncul. Ya, oke, bisa matikan aja biar nggak mengganggu. Saya mulai dengan, nah ini ada ladder diagram di sini ya. Nah, ini cuma satu, jadi netralnya nggak digambar. Nah, sekarang sambil saklar saklar apa? Saklar start tadi ya. Ini saklar start. Input satu, kita langsung disodori begini. Ya ada inilah, ada kasih namanya, nama lah. Nama ini boleh ya, atau start ya, M start boleh. M start. Ya. Jadi biar ada namanya di situ. Ya enggak ini ya, sudah lah. Kemudian nggak usah pakai komen, ya, M start. Oh ya. Nah ini kan nggak enaknya begini. Kemudian ini input 2. Input 2 nanti ada lagi ya, nanti saya hapus nanti. Kemudian output. Ini output relay coil. Ini outputnya ini. Nah, itu kelihatan ya. Saya zoom udah. In, in, in. Biar kelihatan. Kemudian saya ambil input, tapi inputnya dari Q1. Taruh sini. Nah ini kita lihat kalau Anda tarik, gara-gara Q1 dipasang, ini ada Q1 di sini. Terus di sinilah. Oh ini nggak usah lah, nggak apa-apa. Komennya aja, soalnya itu nggak mau. Ini adalah Q1. Nah, ini apa ini? Ini adalah start.
Oh, tadi ini ya, sama-sama satu ya, maaf, maaf. Ini enggak, ya, betul. Ini adalah komen, ini adalah M-Star. M-Star. Nah, ini. Nah, sudah kita lihat di sini bahwa ini adalah motornya, ini adalah yang jadi T1 ini, T1 ini inputnya. Kemudian satu lagi yaitu normally close. Ini normally close adalah kita pakai I2. Awas hati-hati ya. Nanti kalau I1 sama-sama nanti. Jadi harus dipilih ini adalah stop. Nah, ini. Guys, tapi yang saya ini kan itu ya. Maaf, maaf. Kacau. Ini adalah M start, M start. Sementara ini buang ngapain ada di sini? Nanti adalah buang. Ini adalah stop. I2 ya. Ini buang aja lah. Ya, gini. Jadi kalau ini saya hubungkan, ini hubungkan ini dengan ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini dengan ini. Jadi kalau ini saya simulasikan, ini tombolnya masih nonaktif semua, maka lampu nggak nyala. Kalau M start ini, saya tekan sebentar aja, artinya nanti balikin. Kalau ini saya tekan, ini ya. Kalau ini saya tekan, nah ini ya, saya nah begini, maka lampu nggak nyala karena listrik yang merah ini akan terhenti di saklar M star dan juga akan terhenti di saklar T1. Yang biru ini berarti tidak beraliran listrik. Meskipun saklar stop ini dalam kondisi ternyata logika 1. Karena apa? Kita biarkan tadi dia sudah 1. Jadi dalam kondisi ini, dia ini adalah dalam kondisi dia sudah logika 1. Ini logika 0. Nah, sekarang kalau ini saya tekan sebentar, saya tekan. Ini maka listrik lewat yang merah ini nyala, tapi Q1 mengaktifkan ini, maka merah semua. Jadi meskipun ini saya kembalikan mati, maka listrik jadi lewat Q1. Q1 di sini jalan ke sini mana? Nah ini, jadi udah biru kan ini. Biru jadi saklar M start ini sebetulnya tidak ditekan, sudah nonaktif dia. Maka listrik itu jadi ngalir lewat Q1, masuk ke stop ke Q1. Nah ini listrik akan nyala terus. Kalau ini saya tekan, ini, kita tekan track ini, nah padam, meskipun saya kembalikan lagi, ini nggak ada pengaruhnya lagi. Jadi pada saat dia kondisi dibiarkan, dia dalam kondisi aktif, seperti ini, logika 1, maka kita ternyata listrik nggak ngalir. Ya ini adalah merupakan suatu cara di mana kita ini, mematikan ya, artinya melakukan ini, melakukan simulasi terhadap sistem di rangkaian diagram rangka. Jadi sekali lagi coba saya kan kalau ini saya tekan sebentar saja, bentar saya tekan, nah ini maka nyala. Itu biru berarti saklar M start itu adalah tidak aktif, tidak ditekan. Jadi kalau yang berwarna merah itu dalam kondisi dia logika 1. Nah, ini logika 1. Kalau ini saya tekan sebentar, nah, padam. Jadi M stop, udah mati lagi 1. Kalau tekan begini, ini nyala. Ini padam. Ini nyala, ini padam. Ya gini aja lah, cuma kayak main-main gini aja. Nah sekarang fitur LS1 tadi. LS1 tadi kan ada fitur, yaitu dia harus aktif dulu sebelum bisa diaktifkan si M start-nya. Jadi ini adalah punya LS1. Hati-hati, defaultnya I1 ya. Jadi saya ganti ini 3. Dia ada ini adalah LS1.
Ini LS1, kita hubungkan. Mana hubungannya? Itu ini. Jadi, kalau ini saya simulasikan, saya simulasikan F3. Simulasikan ini, maka meskipun saya tekan, nggak bakal nyala itu. Si P1 nggak bakal aktif. Apalagi ini nggak aktif, karena ini harus aktif dulu. Jadi rangkaian ini bisa aktif P1-nya jika LS ini harus kita aktifkan dulu. Nah, harus sekarang jalan. Padam, jalan. Bisa ini jadi. Karena LS si I3 itu LS1-nya adalah aktif. Maka dalam kondisi ini begini, kalau ini saya tekan, padam semua. Ini sudah nggak ada pengaruhnya lagi. Setelah start nggak jalan. Nah, ini sistem pengaman misalnya gampang seperti itu. Nah, sekarang yang di sini, apakah LS1 atau LS2 ya tergantung kita maunya apa. Bisa ini LS1 ini apakah mau normally close, normally open misalnya. Ya tergantung kebutuhan. Anda mau apa. Bisa jadi ini jadi LS, jadi normally close, Anda normally open, silakan. Tergantung logika yang akan kita gunakan atau kebutuhan apa. Ini adalah contoh yang keempat tadi. Sementara untuk contoh kelima, LS1 sama harus aktif dulu sebelum ini terjadi LS start ini. Sementara untuk men-start ini perlu LS1 harus aktif dulu. Tetapi kalau LS1 kita non-aktif atau enggak kita tekan lagi, kita lepas saklarnya, maka ternyata motor T1 tetap jalan. Berarti Anda tahu posisi LS1 itu berada di mana. Begitu, ini simulasi yang dengan menggunakan logo Comsoft. Mudah-mudahan Anda jelas. Atau sekarang saya simulasikan coba menggunakan yang lain, yaitu dengan menggunakan fluid sim, pneumatik. Silakan sambil ini mungkin ada pertanyaan. Waktu masih banyak, jadi masih berapa menit nih? Masih lama. 30 menit, 35, 36. Bisa gunakan Vesto. Coba ya, saya mau kalau di sini diagram tangganya itu begini sih ya. Diagram tangganya nggak beda. Mana ladder logic. Nah, ladder simbolnya begini kalau di split sim, jadi masih bentuk saklar-saklar biasa. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya kita memperagakan ini adalah 0 volt gitu. Kemudian di sini ada yang relay ini misalkan ini relay sini ya relay. Kemudian ini saklar normal open terus button ini. Kemudian kita pakai limit speed biasa yang ini gitu ya. Kemudian normal close ini button yang normal close. Ini kita hubungkan ini dengan ini kalau pakai split sim ya artinya saklarnya saklar bentuk konvensional gitu, masih bentuk saklar gitu. Kemudian yang ini ke sini mungkin ya gambarnya ya ini disenangi oleh rekan-rekan Anda yang di teknik elektro tadi gitu, elektromekanik itu akrab seperti ini. Nah baru ini kita kasih nama, kalau kasih nama nggak ngerti nanti. Ini tadi namanya kita kasih M start. Ini tadi adalah stop. Ini tadi motor M1. Nah, ini supaya aktifnya M1 ya kasih M1 juga harus gitu. Kalau enggak nanti enggak nyambung kita akhir. Sudah kita simulasikan. Kita kalau diperbesar zoom, zoom in.
Nah, ini sih. Mungkin mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah pakai diagram tanggalnya fluid sim. Sudah simulasikan, start. Sekarang kita coba. Proses sekali cepat. Nah, nyala kan? Meskipun startnya sudah saya padamkan, nyala. Kelihatan merah bagus itu. Nanti kalau stop saya tekan, padam. Kemudian ini ya, nyala. Ini padam. Ya, ini dengan menggunakan fluid sim. Bagus. Nah, makanya ya, nggak tahu, ada fluid sim itu ringan banget. Cuma 50 mega. Nah, pasti kecil banget kok, kecil. 4 mega kalau nggak salah cuma. 4 mega, kemudian sudah bisa digunakan buat simulasi ini dan ringan sekali. Beda dengan logo tadi relatif agak berat. Dan harus menginstall. Kalau ini tanpa install. Sebenarnya programnya adalah berbayar, tapi sudah di-track orang. Jadi ya ini pakai track yang sudah di-track ini. Oke, saya lanjutkan. Ini mudah-mudahan bisa ya. Saya terus terang belum mencoba ini relay dengan apa ini? Dengan off delay, oke lah. Saya nggak tahu ini jalan atau enggak ya nanti ya. Bentar, saya akan jadikan, tambahkan biar ada permainannya, ada ininya, ada kayak valve dengan solenoid. Satu jalan nggak ya? Mudah-mudahan nyambung ya, karena satu terus terang saya belum pernah nyoba. Tapi sepertinya bisa. Ini sesambung di sini ya. Ini sesambung di sini. Kemudian ini motornya saya buang aja. Ya, saya buang aja. Nah, ini saya ganti Y1. Nah, ini saya ganti juga biar aktifnya juga aktif. Ini adalah Y1 juga. Nah, artinya apa? Output ini adalah Y1. Wah, ini kok jungkir begini ya? Gara-gara saya rotate tadi ya. Rotate itu ikut nggak itu? Wah, ikut semua ya. Ya udah gini aja lah. Ada nggak kurang enak, tapi kayaknya bagusan begini. Nah, saya biar ini ini naikin ke atas. Ya, sudah cari dulu. Oh, ini kayak begini, jadi ya nggak apa-apa lah. Ini ya gambarnya agak kok jadi satu tangganya bengkok begini. Karena Y-nya ini jadi kebalik. Saya maunya Y-nya biar ini. Atau bisa Y-nya di balik. Oh, itu ikut ya. Nah, ini apa ya? Coba saya simulasikan, harusnya sama itu nanti. Ini solenoid valve, solenoid. Ada valve-nya, ini ada valve-nya, solenoid valve ini. Oh, nggak boleh. Oh, capek. Ternyata ini, oh, nggak mau begini ya. Oke, kalau nggak mau ya sudah. Pakainya berarti saklar yang biasa. Manually operated. Ini switch. Ini rotate. Ini saya kasih Y1. 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 Label, pneumatik sama ini nggak bisa ya. Mau ya. Oh, nggak bisa ya. Ya sudah, ternyata saya gabung dengan itu nggak bisa. Sudah, kembali ke tadi.
Lalu pakai gini. Elektrik. Mana elektrik? Elektrik. Oh ini. Elektrik kan. Power supply-nya ini. Ini power supply. Ini adalah. Nah ini memang rangkaian listrik kali ini ya. Dalam arti diagram tangga tapi mengarah ke kanan. Jadi ya ada sebut diagram tangga boleh, rangkaian listrik biasa bisa. Jadi 24 volt, kemudian saklarnya pakai saklar ini tadi. Tadi kan ada ini, kalau ini bisa, kalau begini satu berkali-kali bisa. Ini saklarnya itu adalah push button tadi. Ini push button, sementara ini adalah yang normally close. Nah, ini saya tinggal menghubungkan ini dengan ini, misalnya, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini dengan sini, ini dengan sini. Ini sudah, nah, mungkin saya tarik sini biar ini ya, biar manis bentuknya, karena kalau begini bentuknya kurang manis. Dan bagaimana juga kita harus keindahan juga ya. Jadi meskipun pasti jalan, tapi kalau lebih indah, lebih enak dipandang mata. Nah, kita lihat ini. Ya. Sudah, sekarang kalau ini saya simulasikan begini, artinya sama dengan tadi. Lewat situ ya. Nah, ini, oh ini ya, salah rangkaian. Ini harusnya normally close, ada di sini. Ini saya matikan dulu. Ini normal close di sini. Keliru tadi. Normal close ke sini. Di sini ada saklar kecil untuk limit. Ini adalah limit switch yang nanti kita tingkat ke sini. Ini enggak ya. Ini saya kasih nama K1. Biasanya kalau ini juga K1 karena dia juga harus K1. Ini adalah start. Ini adalah start dan ini adalah stop. Stop. Kalau ini saya stop, ini start. Kalau ini saya simulasikan sama, apa lagi ini? Incompatible label. Berapa disebut incompatible label? Satu. Kan harus sama. Ternyata incompatible, nggak mau ya. Kalau bisa kasih nama lain, soalnya nanti jadi ini, jadi nggak jalan. Ya, tapi dari diagram tangki saya kira ini ya, nggak masalah. Oke, silakan ada pertanyaan.
main ini aja lah ya, yang tadi saya sampaikan. Tadi ada LS segala, ini ada limit switch di sini malah. Jadi mungkin kita bisa ini bisa apa? Bisa lihatkan ada limit switch, kemudian ini ada normally open. Saklarnya mana tadi? Ini baik, ini begini, ini tadi ke sini, ini 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 ke sini. Ini adalah start, stop, dan ini adalah M1, ini adalah M1, kemudian tadi ditambahkan LS di sini ya, tambahkan LS, nah ditambah LS, LS-nya harus plus dulu, ini switch. Ini switch roll label, kita dapatnya ada yang pakai ini ya. Nah begini, jadi kalau ini saya simulasikan, maka meskipun ini saya tekan, nggak nyala itu. Jadi di sini itu harus aktif dulu supaya ini aktifnya harus diaktifkan dulu. Nah, oleh sebab itulah dan mau saya ganti ini ya, saya ganti saklarnya, jangan itulah saklarnya adalah saklar biar gini adalah saya kopikan ini LS1 LS1 ya, ini biar digerakkan dengan ini, jadi digerakkan dengan apa, dengan tangan, jadi ganti, jadi ini harus aktif dulu. Tadi harus dipegangin ya, harus pakai ini mudah-mudahan bisa ya, bisa push button yang normally open, mudah-mudahan bisa pakai ini. Oh nggak bisa ya, karena ini logic. Ini saya ganti. Ini saya ganti sebagai simulasi terhadap ini pastinya harus aktif dulu sebelum ini aktif. Kalau saya aktifkan jadi nyala. Nah ini dalam kondisi sudah tidak aktif, sudah kita lepas, maka ini tetap jalan. Kita bisa meng-off-kan dengan ini, atau kita off-kan adalah dengan ini. Ini kita tekan sebentar, tekan misalkan begini, nah aktif. Jadi ini bisa, rangkaian ini bisa aktif, manakala ini harus aktif dulu. Kita tekan dulu, mungkin karena flow, karena suhu segala macam, baru kita tekan motor nyala. Ya, ini sebetulnya dalam arti diagram yang digunakan pada rangkaian-rangkaian yang pada ini starter motor misalkan, ini nggak bisa, ini sama aja kan. Kalau kali begitu dalam rangkaian ini, cuma nanti dalam bentuk diagram tangganya, Anda saklarnya jangan bentuk begini, bentuknya adalah seperti kapasitor-kapasitor yang tadi. Ini enggak ini boleh dikata
terlalu ini ya, terlalu sederhana. Artinya tidak mengikuti simbol seperti M1 seperti ini ya. Tapi yang ini masih butuh saklar biasa. Jadi takutnya jadi salah ini, salah persepsi nanti. Nah ini ya, permainannya begini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu. Jadi tugasnya adalah di mana posisi LS1 ini sebetulnya seharusnya. Ini adalah boleh dikatakan LS1 tadi. Harusnya di mana supaya dengan memutus LS1 nggak ada pengaruh terhadap M1. Tapi untuk menyalakan start LS1 harus aktif dulu, harus kita tekan dulu atau harus dia mendapatkan kondisi mungkin level, mungkin suhu, mungkin tekanan sehingga dia aktif dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya, sekian. Tadi kan saklar LS1 sama saklar stop itu seri, Pak. Ya, kan betul ya. Sama, bisa nggak kalau misalkan fungsi dari saklar stop sama LS1-nya tuh dijadiin dalam satu saklar aja? Ya bisa sih, bisa. Cuma kan ini satu kejadian ada satu di tempat yang berbeda. Jadi LS1 itu misalnya berada di 10 meter atau 200 meter dari sini karena itu adalah level switch yang digunakan untuk mendeteksi level misalnya. Misalnya gitu. Sementara stop itu berada di meja sini gitu. Itu boleh digabung tapi itu nggak aplikatif nanti. Gitu. Baik, Pak. Nah, silakan ada lagi. Masih ada waktu, jadi masih ya ini sebetulnya memang terus terang saja arahannya memang ke arah elektromekanik. Kemudian kebetulan yang namanya teknik kimia itu adalah merambah kemana-mana. Dalam mana-mana itu adalah bahwa kita berhubungan dengan proses. Memang betul, tapi proses itu adalah tersangkut dengan suatu bagian lain yang dalam hal ini kaitannya adalah dengan aspek mekanik maupun elektrik. Yang mekanik akan Anda diajari dengan seperti orang teknik mesin kan. Ada ini, ada apa? Ada gambar, belum gambar seperti itu sebetulnya gambarnya orang mesin sebetulnya gampangnya. Kemudian diajarin bagaimana ya boleh kata alat-alat proses kimia, teknik kimia, alat proses itu misalnya yang bentuknya adalah tangki, kemudian ada valve ininya, kemudian sekian diameternya, itu sebetulnya kalau kita perhatikan, itu sebetulnya itu sudah kita menjorok masuk, yaitu ke dalam ranah mesin sebetulnya, karena itu kan mekanik. Alat proses itu pada dasarnya adalah aspek mekanik. Untuk bisa berjalan, itu perlu ada pengaduk. Pengaduk butuh listrik. Berarti kita harus tahu listrik. Ya minimal nyambung lah ya. Jangan sampai untuk nyambung listrik aja minta tolong orang elektro ya itu ya masih ya sampai segitunya kan enggak gitu kan. Contohnya gitu. Memang ya kalau di dalam kondisi yang nanti darurat atau dalam shift trip dalam kondisi apa yang saklek banget itu memang Pak Harita yang pernah nemuin ya. Ini saya ceritakan saya dapat cerita dari Pak Harita dan Pak Harita yang mengalami. Jadi saat itu listrik di laboratorium teknik kimia tiba-tiba mati, mati, cepet. Kemudian Pak Harita mau mengonkan yaitu trap tadi ke dalam panel kontrol yang ada di TK teknik kimia yang di lantai bawah yang ada di kitab itu masuk itu kan ada lemari-lemari besi itu kan disediakan panel listrik itu. Pak Harita mau buka situ, apa yang terjadi? Dicegah sama orang bully. Apa ngomongnya tuh? Anda tidak kompeten karena Anda teknik kimia, bukan orang elektro. Itu terlalu kaku lah ya. Kayak cuma menaikin saklar itu harus menggunakan elektro. Masa iya? Kan seperti kejadiannya alangkah repotnya itu. Listrik teknik kimia mati, ngejepret karena nggak kuat. MCB-nya ini turun. Terus Anda harus nelpon orang elektro suruh naikin saklar. Itu kan konyol gitu kan. Ya itu terlalu saya lihat itu terlalu ekstrem yang saya kira enggak inilah. Ya kalau hanya seperti itu kita sendiri bisa gitu. Ya jadi memang
apa ya, kadang-kadang kalau kita terlalu ekstrim itu ya enggak itu. Mungkin ada lagi, silakan, masih ada 12 menit lagi, saya coba lagi. Penasaran saya kok kenapa beberapa kali bikin ini jalan baik-baik saja, kenapa ini dibilang terjadi duplikat ya. Kalau nggak disamakan nggak bisa tuh. Kita nggak harus pakai pneumatik dulu. Oke, saya kasih pneumatik lah, atau mungkin main ini kan barangkali mau lihat pneumatik kan, ini pneumatik, ini kontrol valve-nya. Kalau di pneumatik, kontrol valve itu ya bukan pneumatik saja, tapi di dalam model seperti ini itu orang biasanya melakukan ya, atau berikan namanya, kontrol valve itu tidak selalu berupa ini, tidak selalu berupa kontrol valve yang kita kenal. Jadi bisa jadi dia adalah merupakan suatu kecil aja kontrol valve itu kadang-kadang ya. Ini sambil ini ya, ini pneumatik ya. Kita kalau ada mau main-main pneumatik boleh, pneumatik itu menarik juga sebetulnya. Ini begitu, kemudian ini ya mana? Nah ini single ini ya. Ini kalau ini ada gerakannya, jadi ada yang dilihat. Dan ini bentar ya. Silakan, kalau saya ambil gini silakan tanya ya. Saya ini sambil oh betul, saya memang salah ini. Ini silakan sambil saya bikin rangkaian ini, Anda boleh sini, Anda boleh mana ini? Harus gini ya, ternyata saya lupa, ini adalah K1 ya. Ini nilai dari K1. Ini K1, ini K1. Nah, ini bisa sekarang pasti. Ini K1. Nah, begini nah, betul bisa. Oke, jadi kita tambahkan ini 1. Ini sharing ini boleh sebetulnya ya, kalau mau, tapi orang biasanya apa ya, biasanya istilahnya ya bisa saja ini diginikan, bisa sebetulnya. Di sini bisa. Ya ini aja lah, biarin lah. Nah, gini lah. Nah, Y1 tuh di sini. Ini saya ambilkan solenoid spring reaction left, enggak. Leftnya manual bukan mekanik elektrik. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini adalah Y1. Y1 adalah ini. Nah, sekarang nyambung. Baik. Ya, saya peragakan ya, mudah-mudahan jalan ya. Ada apa ini? Oh, ini belum di ini ya. Ini harus keluar. Sorry, itu aja yang keluar. Kontrol valve, proses kontrol valve. Kontrol valve yang solenoid operated. Oke. Yang gantiin aja lah. Ini adalah Y1. Nah, jalan. Saya perhatikan di sini. Kalau ini saya on kan. On itu, oh sini salah ya. Saya menggunakan ini stopnya pakai salah ya. Stopnya pakai normally. Oke, masih tinggal 8 ampere ya. Kita lakukan 8 ya. Close, saklar.
Nah ini this button normally. Nah ini. Ya, saat ini. Nah, tuh lihat itu. Ini si valve ini kan ke ini ke depan, ke kanan. Kalau saya matikan ini cuma jadi ada yang bergerak gitu ya. Bahkan kalau ada dengarkan ada suara jedok gitu kan ya. Jadi ini pada dasarnya misalnya ya, ini misalnya ini untuk menggerakkan valve yang ada di sana, yang tadi ada solenoid valve tadi, yang lain simbolnya S tadi. Simbolnya S tadi ini sebetulnya. Jadi ini adalah solenoidnya, memang namanya solenoid yang ini. Kemudian ini adalah yang menutup atau membuka aliran udara. Jadi ini tutup ini, nah dia ke kiri. Ke sini dia nutup misalnya. Nah ini memang simulasi seperti ini bisa menarik sekali, tergantung kita otomasi bagaimana. Mungkin nanti kalau kita mau memperagakan atau satu proses kayaknya mendingan pakai ini, karena langsung kelihatan sekuensialnya. Ini yang menggunakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Memang dalam hal apa ya, dalam hal untuk simulasi begini kadang-kadang menarik gitu. Contoh elektromekanik itu menarik karena kelihatan. Dan elektromekanik itu merambah ke industri mana-mana yang akhirnya nanti masuknya adalah mengarah ke otomasi proses kalau di industri. Industri ada otomasi proses di mana proses itu di istilahnya digerakkan oleh suatu sistem pneumatik dan elektrik gitu ya. Silakan 5 menit lagi mungkin kita ini off dah. Jaga kondisi meskipun oh ya absen ada masalah nggak ada ya, kalau nggak ada syukur, kalau ada ya nanti silakan kirim ke manual ke saya siapa yang ini yang apa yang tidak bisa absen atau boleh dikata mengalami kesulitan silakan, karena kadang-kadang mungkin kita mengalami kesulitan mengakses, kalau nggak ada syukur ini satu ini kayaknya para mau coba jalan sih. Ini adalah M1, ini adalah M1, ini satu, ini jalan sih. Oh jalan ya, ini diagram tangga. Lalu saya kan, nah, kan, kan di kanan tuh ada yang menarik, ada ini, ada apa artinya ada simulasi kayak begini kan ya, jujur aja ya, ada yang ingin tahu yang online, yang tugas akhir online yang daring itu di elektro biasanya begini mainnya ini, jadi simulasi bikin pakai begini dulu terus baru di simulasikan ya, tidak sederhana nih lah tergantung sistemnya. Oke silakan, nggak ada pertanyaan ya, jelas semua ya, jadi silakan itu di ini dikerjakan yang itu yang tugas, silakan di kolektif saja, jadi biar saya juga mudah. Kemudian minggu depan silakan dikumpulkan terus kolektif, kita nanti ketemu Jumat depan
bisa lihat ya kalau saya kasih orifice begini ya. Ini kan ya. Cepat ya. Harusnya kesininya yang susah ya. Kesininya ternyata cepat tapi ke belakangnya mungkin ini tadi. Ya. Ke sini yang lambat. Ya. Karena diperlambat oleh ini. Ini adalah venturi. Jadi dia apa istilahnya hanya menyalurkan yaitu udara pelan-pelan. Pelan nih. Kalau nggak jalan, pelan ya. Ya, jalan. Oke. Selamat belajar.